Berbasis sosial dan ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ووسع كرسيه Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal mustaghfirin was sajidin war raqi'in wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satu investasi kita untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah tokoh yang nomor satu di dunia, tokoh investasi yang sangat luar biasa. Bahkan dalam sejarah disebutkan harta Rasulullah itu sekitar 1.250.000 gram emas. Namun dari 1.250.000 gram emas itu hampir habis semua diberikan untuk dakwah Islam. Nabi Muhammad juga berwakaf 15 bidang tanah yang masing-masing harganya kurang lebih bahkan lebih dari 25 kilo atau 25.000 gram emas murni. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu maka pada kesempatan ini saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita, marilah kita pandai-pandai untuk berinvestasi, baik investasi dunia maupun investasi akhirat. Jamaah Jumat yang berbahagia, manusia yang paling sukses adalah mereka yang pandai berinvestasi. Investasi itu ada dua, ada yang menguntungkan dunia dan ada yang menguntungkan akhirat. Orang yang berinvestasi kalau demikian maka ada 4 jenis.
Ada untung dunia, untung akhirat, untung dunia, rugi akhirat, rugi dunia, untung akhirat, rugi dunia, rugi akhirat. Bagaimana caranya agar kita bisa berinvestasi untung dunia dan untung akhirat? Maka investasi yang dilakukan itu yang pertama harus memiliki ilmu. Karena tidak sedikit orang yang kena tipu dengan adanya investasi. Yang kedua, dia harus pandai dan paham ilmu agama. Jadi investasi yang seperti apa yang dibenarkan oleh syariat Islam, dan itulah yang akan membawa keuntungan di akhirat, bukan hanya keuntungan di dunia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu maka kalau investasi itu ada dua, satu modal, dua ilmu. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sebetulnya itulah makna orang yang berilmu dan tidak. Ketika dia investasi dengan ilmu, maka investasinya akan berkembang dengan baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyindir. Tadi dalam ayat yang dibacakan di dalam muqaddimah, bahwa jangankan manusia, jangankan kita sebagai makhluk yang berakal, anjing pun kalau dia dididik dengan baik, maka hasil buruannya bisa menjadi halal. Artinya apa? Anjing saja yang dilatih, yang diberi ilmu bagaimana berburu dengan baik dan benar, akan membuat yang ditangkapnya menjadi halal. Begitupun manusia dalam hal berinvestasi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu tadi investasi dunia dan tentunya akan berefleksi atau berakibat kepada investasi akhirat. Bagaimana dengan investasi akhirat? Investasi akhirat juga sama, harus pakai ilmu. Karena kalau tidak pakai ilmu, maka tidak akan menguntungkan. Tidak sedikit amal akhirat, tetapi ternyata hanya menjadi amal dunia. Dia bersedekah, tetapi sedekahnya ingin ria, ingin dilihat orang, maka menjadi amal dunia. Tapi tidak sedikit amal dunia bisa menjadi amal akhirat. Mencari nafkah niatnya karena Allah, maka akan menjadi amal akhirat. Dalam investasi akhirat juga perlu adanya ilmu selain daripada keimanan. Satu keimanan, yang kedua ilmu, yang ketiga kalau berbentuk harta benda perlu namanya modal. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Di dalam investasi akhirat juga sama, kita harus pandai bagaimana cara memilihnya. Karena dalam ibadah-ibadah dan amal-amal yang kita lakukan itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Jangan sampai sunnah didahulukan, wajib dibelakangkan. Jangan sampai pula dia melaksanakan yang wajib tetapi tidak melaksanakan yang sunnah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Khatib ingin mengingatkan kepada kita semua, ada beberapa amalan wajib yang seringkali kita lupakan bahwa itu adalah wajib. Misalnya apa? Zakat. Tahun 2019 Badan Amil Zakat Nasional menyampaikan bahwa perolehan zakat nasional itu 10 triliun. Padahal menurut survei, menurut potensi yang dihitung oleh para ahli, zakat umat Islam di Indonesia itu harusnya di atas 200 triliun. Bahkan ada yang mengatakan 230 triliun itu beberapa tahun yang lalu. Ya tentunya sekarang pasti bertambah. Kita tidak seudon bahwa umat Islam ya pasti ada.
mungkin di antara kita. Artinya terlalu jauh potensi dengan kenyataan. Berbeda misalnya dengan ibadah umroh, itu sunnah tapi berbondong-bondong. Covid-nya belum selesai udah pada pengen berangkat. Tapi zakat kadang-kadang kita lupa. Padahal yang wajib yang mana? Yang wajib zakat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Banyak orang ibadah umroh, mungkin tidak hanya sekali, ibadah umrohnya berkali-kali. Di sana itu rajin sholatnya. Di Masjid Nabawi tidak pernah ketinggalan berjamaah. Pulang ke Indonesia jarang berjamaah. Nah ini kita umat Islam harus pandai mana yang wajib dulu, baru kemudian yang sunnah, baru kemudian yang mubah. Maka pantas Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa barang siapa yang hanya melaksanakan wajib lupa sunnah, ini orang melaksanakannya wajib doang. Ya ini mas sunnah inilah nggak usah dikerjakan, milih yang wajib doang. Kata Ibnu Hajar, ini orang pantas diberi uzur, pantas dikasih hukuman, pantas diceramahi, kasih tahu, kira-kira begitu. Sebaliknya barang siapa yang mendahulukan yang sunnah mah dilaksanakan segala macam, wajib lupa. Nah ini orang, kata Ibnu Hajar, benar-benar tertipu. Bagaikan orang berinvestasi dengan iming-iming yang sangat luar biasa, ternyata investasinya bodong. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dahulukan wajib, sunnah, baru mubah. Tapi jangan sampai juga wajibnya doang, sunnahnya enggak. Ini perlu mendapat perhatian oleh kita sebagai umat Islam agar investasi akhirat kita betul-betul menguntungkan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada satu ayat yang mengatakan bahwa ada 3 investasi yang tidak akan pernah rugi. Mudah-mudahan kita pulang dari sini bisa terus melaksanakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ada 3 yang tidak akan pernah merugi investasi akhirat kita. Yang pertama, bacalah kitabullah, bacalah Al-Quran. Yang kedua, dirikanlah salat. Yang ketiga, berinfak dari apa yang dirizkikan oleh Allah, baik secara diam-diam maupun secara terbuka atau terang benderang. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Muslim itu seperti kehebatan Nabi, pandai berinvestasi dunia dan pandai juga berinvestasi akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wajtina bimanhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد لمن اتقوا بدخول الجنة وتوعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على عهدك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم